Sebab tidak ada kasih yang melebihi kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan begitu besar kasih-Mu pada kami, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk setiap kami. Karena itu kami mau lebih-lebih mengasihi-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami bawa kami lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, hasrat di relung hatiku. Ku ingin lebih lagi semakin mengenal-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu semakin dalam, sebab Kau lebih dulu mengasihiku. Tuhan, aku
Kami aman bersamamu Tuhan. Kami aman bersamamu saat kami lekat dengan hatimu Tuhan. Bapa, saat ini kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami memberkati bangsa kami tercinta Indonesia. Tuhan, Kau berkati Indonesia. Shalom, shalom Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah stabilitas ekonomi, sosial, budaya, dan perekonomian di bangsa ini. Keamanan di bangsa ini Engkau jagai Tuhan. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran. Kau juga berkati setiap jajaran menteri dan semua yang bertugas Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin daerah bahkan sampai di RT RW, semua bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat dan takut akan Tuhan. Sehingga setiap pemimpin kami melaksanakan tugasnya dengan roh takut akan Tuhan. Maka bangsa ini Tuhan makin hari makin diberkati. Makin hari kami melihat kegerakan roh Allah di bangsa ini Tuhan. Dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang gemari Palo Cinawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa Shalom-Mu itu terjadi di bangsa ini Bapak. Bapak, kami juga memberkati Rock International Ministry. Mari Tuhan Kau berkati Tuhan Bapak Timotius Arifin Teja Sukmana dan juga Ibu Vivi, Bapak Roni Daud Simeon dan juga Ibu Nancy Limantono, Bapak Hartono dan juga Ibu Linda Tuhan. Kau terus berkati Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mari Tuhan pengurapan baru terus mengalir buat setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Sehingga kemanapun beliau melangkah, tanda-tanda ajaib dan mukjizat itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang keluar dari perkataannya merupakan perkataan-perkataan ilahi. Sehingga setiap orang yang dilayani, mereka yang lemah, letih, lesu, mereka dikuatkan. Sebab ada hikmat Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Kau terus pakai Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan. Sehingga Rock International Ministry terus menjadi berkat dimanapun berada. Terus berkembang secara kualitas dan kuantitas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau terus berkati Bapa. Terlebih kami berdoa Tuhan buat gereja kami tercinta Rock Pantai Indah Kapuk. Mari Kau berkati gereja ini Tuhan. Setiap jemaat kami Tuhan Kau terus berkati Tuhan. Biarkan kami terus menjadi representative of Christ Kingdom in the world. Sehingga setiap orang yang melihat kami melihat Yesus dalam hidup kami. Setiap orang yang melihat kami menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Iman kami terus bertumbuh, iman kami terus menyala-nyala. Dan kami mau terus beria-ria di dalam Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang radikan dan militan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap jemaat yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab tidak ada hikmat yang melebihi hikmat dari atas. Amin. Haleluya. Setiap tantangan
hikmat. Amin. Haleluya. Gak ada yang mustahil selama kita bersama Tuhan. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. Katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. Amen. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Katakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Yes, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Amen. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Haleluya. Sebelum duduk, katakan pada kanan kiri saudara,
Gak ada yang mustahil bersama Tuhan. Nothing is impossible. Yes. Haleluya. Shalom semua warga kerajaan. Setiap warga negara itu memiliki karakteristik daripada sang raja yang baru saja kita rayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, Rasul Paulus mengajarkan, dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepada kamu. Pemimpin terjadi beri contoh. Dengan bekerja keras dengan tangan, kita harus membantu orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Memang tidak ada di Synopsis Gospel, tapi ini adalah rangkuman. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan kasih dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja, memberi. Kalau Anda mau hidup berbahagia, live a fulfilled life, maka contentment adalah suatu keharusan. Dan kita melihat di sini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak pernah kita disuruh cuma menerima, karena kepada Abraham dan keturunannya engkau akan menjadi berkat, bukan menerima berkat. Dan kebanyakan sekarang banyak sekali pengajaran tentang cuma menerima berkat. Apa gunanya? Karena tentu saja kalau kita memberi, maka kita bertindak sebagai Tuhan. God is a giver. Sebagai contoh saudaraku, dalam Lukas 12 Tuhan Yesus memperingatkan bahaya. Bahaya apa itu? Misalnya bahaya laten, covetousness, itu adalah ketamakan. Ketamakan dengan kekikiran ternyata satu kata yang sama. Ketamakan, kekikiran, pleonexia. Pleonectus atau pleonexia artinya to have more. Pernah seorang kaya dari Amerika, saya tidak mau sebut namanya, sekarang zaman somasi soalnya, ditanya oleh wartawan, sampai berapa harta bapak? Bapak merasa puas. Dia berkata pokoknya lebih dari sekarang. Kita lihat bahwa sifat manusia itu adalah selalu untuk diri sendiri. Dalam Lukas 12 itu dimulai dengan seseorang yang minta Yesus jadi arbitrator ataupun penengah soal warisan. Dengan jelas dan gamblang diberitahu kalau ada dua saudara, saudara sulung itu menerima 2/3, adiknya 1/3. Karena dia juga harus bertanggung jawab atas ibunya yang janda dan juga mungkin adiknya yang belum mantap. Dia minta, suruh kakakku berbagi. Aku tidak terima cuma diberi segini. Itu firman Tuhan loh. Yesus berkata hati-hati pada ketamakan. Lalu dia memberikan perumpamaan, ada orang kaya. Tidak ada namanya si kaya. Ya. Dia kaya karena apa? Bukan karena pandai. Karena tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu dia bertanya kepada diri sendiri. Orang sombong itu tidak tanya Tuhan, tapi tanya kepada diri sendiri. Apa harus aku perbuat? Sebab tidak punya tempat, tidak cukup, gudangku tidak cukup. Ini yang aku perbuat, aku merombak lumbung-lumbungan dan semuanya aku, saudaraku. Aku menyimpan dalam gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, hei jiwaku, ya, beristirahatlah, tertimbun untuk bertahun-tahun. Banyak orang ingin punya kekayaan 7 turunan. Padahal yang keturunan pertama membangun, kedua menikmati, ketiga menghancurkan. Tertimbun bertahun-tahun, istirahat, makan, minum, bersenang-senanglah. Banyak orang berpikir kalau hartanya banyak dia akan berbahagia. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan buat diri sendiri. Firman Tuhan, hei orang bodoh, full. Saudara, kita tahu siapa namanya, si bodoh, saudaraku ya. Malam ini juga jiwamu diambil padamu. Dan apa yang kau sediakan? Untuk siapa itu nanti? Sebab tidak tertulis dia punya istri, punya anak. Orang ini totally selfish, ya. Karena itu Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Sebab karena itu kita berdoa, give us this day our daily bread. Gak usah weekly, apalagi yearly. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Give is more than receive. More blessed, lebih diberkati. Selamat berbahagia warga kerajaan. God bless you. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah,
Ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah. Ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah. Ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hatiku, Yesus, ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Berfirmanlah buat kami Tuhan. Biarlah isi hati-Mu diberitakan. Kami buka telinga kami buka hati kami. Supaya bukan sekedar menjadi pendengar, tapi pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan.
supaya kami benar-benar menjadi orang yang tidak egois, tapi kami berbagi hidup kami tanpa pamrih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Tema bulan ini adalah living selflessly, gitu ya. Sepanjang tahun ini rupanya banyak bicara tema karakter ya Bapak Ibu ya. Di mana Januari, Februari, Maret kita bicara mengampuni, rekonsiliasi, yang bukan hal yang mudah bukan? Ada salah satu pekerja di JRC, dia itu bermusuh sama besannya Bapak Ibu. Sampai masuk bulan ketiga, akhirnya dia bilang, Pak oke lah saya mau melakukan sesuai firman Tuhan. Musuhnya sudah 2 tahun, bahkan tidak ketemu sama sekali. Akhirnya karena selama 3 bulan bertubi-tubi mendengar firman Tuhan, dia ajak ketemu besannya, makan duduk satu meja. Walaupun kita secara logika aja namanya orang sudah 2 tahun, tidak mungkin langsung ya. Tapi proses pemulihan duduk satu meja itu sudah terjadi Bapak Ibu. Nah bulan keempat kemarin kita bicara tentang kerendahan hati. Tapi masuk bulan Mei ini lebih sulit lagi Bapak Ibu. Saya sama Pak Roni nyiapin khotbahnya, garuk-garuk kepala ini gimana ya, gitulah. Nah oke, kita akan berbagi bersama. Saya percaya apa yang kita bagikan saat ini itu pedang bermata dua bukan? Buat Bapak Ibu semuanya, pastinya juga buat kita. Semua kita berproses dan bertumbuh. Oke, langsung aja kepada ayat sebelum ayat temanya. Next kan tolong Pak Janus, yuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini sudah terjadi ya Bapak Ibu. Kemarin sempat sekitar 3 minggu yang lalu selama 3 hari berturut-turut Tanjung Priok tuh macet total. Bapak Ibu yang di Jakarta Utara pastinya mendengar. Ternyata terkena dampak pula dari next kan adalah ini yang terjadi Bapak Ibu, ternyata bongkar muat yang terjadi bertumpuk-tumpuk di Tanjung Priok tersebut. Kita melihat dampak dari perang dagang Amerika dan Cina Bapak Ibu. Di mana Pak Donald Trump yang awalnya dari 30% naik ke 80%, naik ini di sini dikatakan 104% di bulan April, naik lagi sampai yang terakhir 240%. Kemudian dia akhirnya mengadakan revisi ulang berbalas-balasan dengan Cina. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan sepandai-pandainya orang berbisnis, sepandai-pandainya orang matematika, hari gini itu secara bisnis tidak bisa dihitung, tidak bisa diprediksi Bapak Ibu. Zaman-zaman sulit itu ada di depan mata. Kenapa kita membahasnya keuangan? Nanti kita persamakan dengan ayat tema sepanjang bulan ini ya. Next kan kemudian apakah yang terjadi? PHK dan penurunan daya beli ini terjadi. Kemarin kita mendengar pada waktu lebaran terjadi penurunan orang mudik, daya beli yang kerasa sangat menurun. Mungkin Bapak Ibu di sini yang berbisnis mungkin merasakan adanya dampak seperti ini. Dikatakan tahun 2025 jadi tahun terberat bagi ekonomi Indonesia karena memang ini tahun 2025. Nanti tahun 2026 kita juga tidak menjamin apa yang terjadi. Bisa aja para ekonom mengatakan tahun 2026 merupakan tahun terberat juga. Di sini yang pebisnis mungkin yang lebih tahu dampak-dampaknya. Kemudian yang selanjutnya kita melihat zaman-zaman ini mungkin semakin zaman sulit. Kemarin Pak Roni juga melihat ada video dari seorang bilang gini, nanti ke depannya AI dan semuanya ini akan merubah culture seluruh orang di muka bumi ini. Di mana tenaga kerja manusia akan semakin sedikit dibutuhkan Bapak Ibu. Drone itu akan akhirnya bisa mengantar barang, tidak pakai lagi gojek manusia, tapi pakai drone kirim. Manusia akan semakin benar-benar persaingannya ketat. Jadi kita benar-benar harus minta hikmat Tuhan, pertolongan, kebergantungan penuh. Bapak Ibu kami itu sebagai gembala, akhirnya beberapa orang tuh datang, Pak sulit Pak, ekonomi susah Pak, susah. Banyak mengeluh kepada kami seperti itu. Nah 9,48 juta dari kelas menengah RI turun kasta. Pernahkah Bapak Ibu mendengar berita tentang hal ini? Jadi kita pastinya bukan menengah ke bawah lah. Saya percaya orang-orang yang percaya Tuhan paling enggak Pak kita pasti
cukup, bahkan lebih daripada itu. Jadi kita katakanlah kelas menengah, bahkan kita menengah ke atas. Maksud turun kasta apa? Yang tadinya uangnya bisa buat berlibur, uangnya bisa buat belanja. Tapi karena turun kasta, uang tersebut akhirnya disimpan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah Bapak Ibu. Oke, next kan selanjutnya. Kita baca ayat dari yang 2 Timotius 3 tadi ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dalam kondisi yang susah. Tadi kan dikatakan sebelumnya 2 Timotius 3, zaman akhir akan makin susah. Tapi makin susah itu kecenderungan manusia bukannya semakin merapatkan barisan dan berbagi. Kecenderungan manusia di luar Kristus itu akan semakin lulu gue egois. Mencintai dirinya sendiri, dan ini yang kita perlu lihat, dan menjadi hamba uang. Gini, kenapa dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang? Karena gini, kalau kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu, satu-satunya hal di mana Tuhan membandingkan dirinya yaitu dengan uang atau mamon. Di dalam Matius firman Tuhan berkata, orang tuh tidak bisa menyembah dua tuan. Loh, Tuhan membandingkan dua tuan loh. Berarti tuan pertama dia, tuan kedua siapa? Mamon. Tuhan juga satu-satunya kata di mana Tuhan berkata kepada manusia, ujilah aku. Tidak ada ayat lain di mana Tuhan nantangkan dirinya, ujilah aku. Terhadap apa? Uang. Dalam hal apa? Kalau kita mengembalikan perpuluhan. Jadi uang itu adalah tantangan terbesar buat kehidupan manusia. 70% survei di Amerika, penyebab perceraian adalah uang. 300% kenaikan gugatan perceraian pada waktu Covid karena apa? Uang Bapak Ibu. Makanya di sini kita belajar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oke ya. Hamba itu apa sih konteks hamba? Hamba itu pegawai kan. Jadi uang jadi tuan kita. Gitu ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Kemarin itu MFC3 kan membuat seminar kita ya, pembelajaran. Ada pembicara bagus teman Pak Albert. Nanti next setiap bulan kita bisa ikut Bapak Ibu ya, bagus-bagus pembicaranya. Terus saya bertanya dong, kenapa ya anak zaman now? Wah, kan dibilang zaman stroberi. Dibilang generasi stroberi itu yang enggak kuat banting lah, ini itu. Ya kita juga jangan sepenuhnya memandang generasi ini buruk lah Bapak Ibu. Stroberi itu juga ada manis-manisnya loh. Kecut-kecutnya juga bikin seger gitu ya. Tapi gini loh, kita tuh belajar. Di sini kan dikatakan mereka akan berontak terhadap orang tua. Kadar, saya sempat bertanya sama pembicara itu, kadar kesopanan anak zaman now ini beda zaman kita-kita. Kita ini kalau sama orang tua kan ngomong itu sopan. Gitu. Suatu kali itu ada orang sama ngomong sama Pak Roni, Om, kenapa Om kok mengambil keputusan seperti ini? Tapi nadanya itu bukan nada baik, nadanya itu nada nantang gitu loh Bapak Ibu. Pulang Pak Roni, anak itu enggak tahu sopan santun. Siapa sih Pak? Si ini, ngomongnya gimana? Ngomongnya gini. Salah Pak. Dia enggak punya niat untuk kurang ajar sama papa. Anak zaman now itu, ya gitu Pak cara ngomongnya. Enggak terima papahnya, ya enggak bisa. Ya harus diajari sopan santun. Loh iya Pak, buat mereka itu tuh sopan Pak. Waduh beda ini sudah. Ini berapa minggu yang lalu kita ketemu sama orang lagi. Orang tersebut kita kenal sebagai wakil seorang gembala. Bukan GBI Rock lah ya. Dia bawa 2 pasang anaknya, yang satu menikah udah 2 tahun, bawa anjingnya lah. Si pasangan pertama udah nikah 2 tahun, yang satunya baru menikah 2 bulan gitu. Belum punya anak gitu, kan sekarang zamannya child free kan? Ini anak saya, lo anjing lo dibilang anaknya. Ini zaman now ini pusing Bapak Ibu ya. Kuaget lah Pak Roni, di mata Pak Roni ini anak kurang ajar. Nah kan gitu toh Bapak Ibu toh. Saya senggol, Pak Roni jangan dipaksa, beda, mindsetnya beda. Pak Roni itu kan, usia 60 dan 61 tahun ini. Pak Roni berpikir enggak bisa, anak sekarang tuh ya harus diajar sopan. Ini orang kurang ajar nih sama hamba Tuhan kok dibilang enggak punya anak, ini anjing anak ini. Loh beda mindset toh Bapak Ibu. Terus gini, Pak Roni bilang gini Bapak Ibu, loh enggak gitu, firman Tuhan itu ngomong, lah karena konteksnya Pak Roni ini anak hamba Tuhan, jadi ngerti firman toh, dibilang Pak Roni gini,
Firman Tuhan bilang pernikahan itu beranak cuculah, bertambah banyaklah gitu. Si mantu jutek wajahnya Bapak Ibu, langsung bilang gini sama Pak Roni, jangan banding-bandingin kita ya Om. Semakin Pak Roni panas. Ayo pamit. Setelah itu sedikit konflik saya sama Pak Roni, Bapak Ibu. Sudahlah sayang, jangan dipaksa anak muda. Dia tuh sudah tidak senang hati, dia sudah bilang jangan banding-banding. Saya tidak lihat wajahnya udah jutek. Ya tidak bisa, harus diajari. Yang tidak ngerti itu harus diajarin. Konflik kita, tuk. Udah ya saya diem aja. Cuman maksud saya gini loh Bapak Ibu. Perbedaan gitu loh. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Itulah zaman now, mau enggak mau pola pikir mereka, ya aku dia aku. Jadi mereka berpikir anak zaman now dia yang paling benar gitu loh Bapak Ibu. Ya, saya pikir enggak ada salahnya juga loh pola pikir Pak Roni ya. Selama kita sebagai orang tua bisa ngajar, mengarahkan ya kita arahkan mereka kepada kebenaran firman Tuhan kan Bapak Ibu. Dan tidak tahu berterima kasih. Next kan lagi. Ini ayat utamanya. Demikianlah yang sebagai ayat utama kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oke, realitanya apa? Aplikasinya apa? Gini aja. Barang siapa mempunyai harta duniawi. Sebentar, ini kan ayat utama kita. Kan di atasnya dibilang karena Kristus sudah menyerahkan nyawanya buat kita, kita pun juga wajib menyerahkan nyawa buat saudara dong. Oke, yang aplikasi yang sehari-hari. Ternyata aplikasi sehari-harinya dimulai dengan kata barang siapa mempunyai harta duniawi. Aplikasinya ternyata berkaitan dengan uang. Karena apa Bapak Ibu, sekali lagi manusia zaman now ini semuanya akhirnya uang yang menjadi lebih utama. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Perhatikan kata melihat, dia tahu. Melihat tuh dia tahu bahwa sana tuh lagi kekurangan gitu ya. Tetapi baca menutup pintu hatinya. Apa sih menurut Cen? Kalau kata menutup pintu hati itu apa Cen menurut kamu? Iya. Gini. Kalau kata nutup itu berarti kan seharusnya dia lihat terbuka tadinya tok. Nah, gitu ya. Tapi ditutup aja. EGP, emang gue pikirin gitu ya. Lanjutkan lagi, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya. Jadi seharusnya orang yang percaya Tuhan, ada Kristus dalam dia, ada kasih Allah dalam dia. Dia melihat orang yang kesusahan, tapi akhirnya dia sengaja menutup pintu hatinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ternyata menutup pintu hati itu adalah menolak menerima perasaan. Jadi seharusnya melihat ada rasa, tapi udahlah biarin aja. Aku sendiri juga butuh kok, aku sendiri juga ada hal-hal yang lain yang ke depan untuk ini itulah gitu loh Bapak Ibu. Nah pada waktu saya siapin firman Tuhan ini, saya tuh teringat Bapak Ibu sama beberapa peristiwa lah ya, saya sharing aja. Karena saya kaitkan ini juga tema bulan lalu bicara tentang kerendahan hati. Kita itu di Lombok Bapak Ibu sejak kerusuhan Lombok, sejak saat itu hamba Tuhan sekota tuh jadi akrab gitu ya Bapak Ibu ya. Justru yang membuat hamba Tuhan jadi akrab gara-gara kerusuhan Bapak Ibu ya. Karena merasa waduh terancam, senasib, kita ngungsi bersama di batalion, Pak Roni khususnya. Saya, istri dan anak-anak udah ngungsi duluan ke Bali waktu itu. Kemudian sejak saat itu pada pendeta pulang kembali ke Lombok, kita kemudian akrab kembali, sebulan sekali kita tuh bikin ibadah bersama. Suatu kali ibadahnya ketempatan di rumah kami Bapak Ibu ya. Yang khotbah itu saya masih ingat namanya Pak Vicky. Jemaatnya cuma 25 orang, sederhana banget pendeta ini. Pendeta juga manusia. Kan Pak Roni selalu nyanyi gitu, ini dari pihaknya Pak Roni. Pak Roni punya pikir gini, lo jemaatmu 25, kamu giliran khotbah, maaf ya paling khotbahmu itulah. Sedangkan aku, inilah ya, manusia lah ya,
Wah, aku kan keliling, belajar di mana-mana, ikut seminar di mana-mana. Itulah manusia. Sementara dia khotbah Bapak Ibu, Tuhan tuh ngomong, bicara jelas kepada Pak Roni. Khotbahnya bagus Bapak Ibu. Terus Tuhan bilang, walaupun dia sederhana, hikmatnya Tuhan itu bukan ditentukan dari kamu belajar keliling ataupun kekayaanmu, fasilitas yang ada padamu loh. Aku kasih karuniaku tuh juga besar atas dia. Waktu Tuhan tegur Pak Roni saat itu Bapak Ibu, kayak tuh tercelekkan dan Tuhan tuh menyadarkan dia bahwa kasih karunia Tuhan tuh sama. Sejak saat itu Pak Roni tuh bertobatnya bukan hanya merasa sombong, gereja lebih besar, fasilitas lebih banyak atau lebih pinter, no. Tapi Tuhan tuh mencelekkan bahwa kamu tuh harus care sama kebutuhan mereka. Akhirnya apakah yang terjadi? Tuhan bukakan pintu hati kami Bapak Ibu. Jadi hamba-hamba Tuhan ini pakai uang gereja di Lombok itu kita bikin retreat seluruh hamba Tuhan dan seisi keluarganya. Mereka sederhana sekali Bapak Ibu. Buat mereka jemaat 50 itu sudah banyak, udah heboh gitu ya. Pada waktu kita retreat bersama, berenang bersama sama anak-anaknya mereka. Permisi maaf Bapak Ibu ini streaming ya, maaf aja. Ternyata anak-anak mereka itu berenang bukan pakai celana renang Bapak Ibu, mereka berenang pakai celana dalam, itu pun sobek-sobek. Nah kalau menutup hati, kamu cuman melihat gitu ya it's okay. Tapi kalau Tuhan bukakan hati, nanti kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Tuhan gerakkan hati kita. Tuh loh keadaan hamba-hamba Tuhan, orang yang sama dengan kamu melayani aku, tapi mereka dalam kondisi minim seperti itu. Jadi akhirnya sejak saat itu Bapak Ibu, Pak Roni bilang kepada bendahara gereja, mulai sekarang didata hamba-hamba Tuhan. Setiap bulan, waktu itu ya, nilai waktu itu kita sumbang mereka 1 juta tiap bulan kepada 11 hamba Tuhan. Dan sejak saat itu pula kita tuh berbagi hidup dengan tidak merasa oh aku lebih kaya, aku lebih makmur. Enggak, sejak Tuhan mencelikkan mata itu, bukakan hati kita. Ada hamba Tuhan mau menikah, sederhana sekali. Pak Roni tidak mau bergaya. Kita ajak semua saweran hamba-hamba Tuhan sekota. Yuk kita saweran yuk. Jadi bukan nama kita yang mengawinkan dia, tapi saweran seluruh hamba Tuhan sekota. Jadi kita benar-benar terharu menangis bisa menikahkan hamba Tuhan itu. Setelah itu apa yang terjadi? Ada salah satu hamba Tuhan datang ke rumah kami, ke tempat kami. Pak, orang tua saya meninggal, itu di Lombok ya. Tapi kondisinya di Medan. Terus kagak punya duit untuk pulang. Kita selalu bicarakan sama bendahara ya. Ayo kita berkati dia pulang pergi. Bukan cukup perjalanan, kita kasih dia uang makan, kita kasih dia uang duka cita untuk orang tuanya. Jadi kita tuh berbagi berkat Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata begini, siapa yang punya harta duniawi? Makanya kita belajar gini loh, kita tuh kadang punya tapi ngaku diri enggak punya ketika Tuhan tantang kita. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, kita punya aja. Paham Bapak Ibu ya? Sebentar maaf ya. Pada waktu Tuhan ketuk kita banyak alasan untuk bilang kita lebih banyak kebutuhan yang lain. Tapi pada waktu untuk kebutuhan kita sendiri, kita selalu ada Bapak Ibu. Nah, oke, next kan lagi kita akan belajar. Kita baca, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi rupanya yang membuat kita bergerak memberi itu apa sih? Adalah belas kasihan. Nah, belas kasihan yang ada pada diri kita itu bukan produknya kita. Belas kasihan ketika kita percaya Tuhan, pastinya itu dari Tuhan, produknya Tuhan. Sehingga kalau dari kita sendiri suatu kali kita akan merasa capek, apalagi ketika kita tahu dimanfaatkan orang. Akhirnya kita akan merasa kapok. Tapi biarlah itu belas kasihan yang Tuhan gerakkan buat setiap kita. Lebaran kemarin kali ini nggak kemana-mana, full sepanjang Lebaran. Lumayan kan, kali ini libur Lebarannya lama banget ya, hampir 2 minggu gitu. Masa kan mau nonton drakor terus di rumah gitu kan. Oke, apakah yang terjadi? Kita bikin jadwal Bapak Ibu. Oke, gini nih ya. Kali ini kita undang hamba-hamba Tuhan yang nggak mampu. Jadi kalau kita bicara tentang berbagi hidup
memang uang, tapi bicara waktu, bicara perhatian juga. Kita jadwalin, hari ini kita ngajak makan gembala di 2 tempat yang saling kenal. Kita ajak mereka makan. Kita bukan mau mendirikan diri ya Bapak Ibu, tapi kalau yang ngajak makan gembala, mereka tuh kan seneng banget ya. Yuk kita makan yuk, 2 pasang keluarga, sak keluargamu ajak makan semua. Terus sama Pak Roni, mau makan apa? Kita beliin. Dasarnya sederhana Bapak Ibu ya. Nasi goreng, satunya mie goreng. Loh enggak apa-apa, ini saya yang bayar. Jangan cuma nasi goreng sama mie goreng. Enggak Pak, enak sudah Pak. Pokoknya makan nasi goreng sama mie goreng. Jadi walaupun kita niatnya memberkati mereka, ya tetap ngirit Bapak Ibu. Karena ya mereka cuma itu. Kita ngomong-ngomong, cerita-cerita sampai malam hari. Mereka tuh suka cita banget, tapi akhirnya saya tuh gini, sukacitanya kami itu karena firman Tuhan kan berkata terlebih bahagia memberi daripada menerima. Saya memberi uang, memberi waktu, memberi perhatian. Saya keluar tapi bahagia banget. Jadi gini loh Bapak Ibu, kali kemarin lebaran saya enggak kemana-mana. Saya di rumah, tapi bahagia saya beda. Saya bisa berbagi hidup dengan mereka. Salah satu istri mereka, Bapak Ibu maaf ya, lah waktu ngomong usia lo masih kepala 4, lah waktu ngomong giginya lo tinggal 2, kayak tinggal di jendela. Sayang, ayo kita berkati, yuk cari pasang gigi gimana lah, kasihan seperti ini. Jadi akhirnya kita bisa melihat, punya hati buat mereka Bapak Ibu. Nah udah ya, kita panggil lagi orang lain. Jadi lebaran kemarin kita berbagi, panggil-panggil orang, yuk kita makan sama-sama. Dalam rangka apa ini Pak? Ya enggak apa-apa, saya liburan enggak kemana-mana, ini orang berbeda lagi. Yuk kita makan yuk. Pak Roni tahu tak? Hari ini tuh saya ulang tahun Pak. Loh saya enggak tahu. Jadi rupanya mereka seneng banget. Sama juga Bapak Ibu, mau makan apa? Nasi goreng pula. Jadi rupanya menghemat Bapak Ibu. Tapi gini, kita seneng banget harga nilai, bisa berbagi sama mereka, terlebih bahagia memberi, mereka pun juga seneng banget. Nah ini loh kita belajar, melihat orang banyak itu tergeraklah hati oleh belas kasihan. Belas kasihan itulah menggerakkan tindakan, ini belas kasihan adalah menggerakkan tindakan yang memberi jalan keluar pada orang lain berdasarkan ketulusan, tapi memberi solusi. Itu belas kasihan, bukan cuma sak notok ya Bapak Ibu ya. Dan tidak diketahui orang lain, seperti firman Tuhan berkata memberi tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Tidak mengharapkan ucap, bahkan kalau orang susah Bapak Ibu, mereka kan juga pendidikan pas-pasan. Jangankan muji, terima kasih juga kagak Bapak Ibu. Kalau orang tulus itu kagak diterima kasih juga nggak apa-apa kok. Tapi kita seneng dia bahagia. Terus tidak mengharapkan imbalan, berarti memberi pada orang yang nggak bisa balas. Next kan lagi. Nah, hukumnya selfless itu apa? Ini saya baru dapat Bapak Ibu pelajaran ini. Nah, gini. Yuk kita baca dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebentar. Pujian yang sia-sia. Kalau ada pujian yang sia-sia, berarti ada pujian yang tulus dong. Menurut Pak Thomas, apa bedanya pujian tulus dan pujian yang sia-sia? Siapa yang bisa jawab? Saya pikir-pikir, iya ya kok ada pujian yang sia-sia ya. Masa kan saya bilang sama Bu Linda, ih Bu Linda itu ya suaranya enak ya. Kan enggak masuk akal ya Bapak Ibu ya. Pak Hartono tuh gagah ya, keren pol. Yang mengetawakan itu bahaya itu Pak, menghina tuh. Enggak ya Bapak Ibu ya. Nah gini Bapak Ibu, saya tuh belajar. Kenal sama beberapa orang dalam berjalannya waktu kehidupan ini.
Rupanya ada orang itu melakukan sesuatu. Dia royal, dia berbagi kasih kiri kanan. Supaya apa? Dia mendapatkan penghargaan. Aktualisasi dirinya, harga dirinya. Kalau dia itu dipuji, semakin dipuji dia semakin berharga. Supaya dia dapat pujian dan pujian dan pujian lagi. Dia memberi, dia tebar. Supaya apa? Dia tahu orang-orang itu akan memuji. Pertanyaan saya, orang memuji tersebut apakah tulus? Enggak. Orang memuji tersebut pujiannya supaya diberi dan diberi lagi. Enggak tulus Bapak Ibu. Tapi kita baca ayat selanjutnya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Gini, buat saya Bapak Ibu ya, ini contoh saya aja. Buat saya yang utama itu Pak Timotius Arifin. Karena dia bapak rohani saya. Tapi firman Tuhan bukan ngajar itu. Bukan ngajar itu. Automatically saya menghormati Pak Arifin, dia bapak saya. Itu tidak perlu disuruh, tidak perlu belajar. Tapi yang perlu kita belajar, firman Tuhan berkata seperti ini. Hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama. Kalau saya menganggap Bu Ruth, makasih Bu Ruth ya. Bu Ruth luar biasa. Saya muji Bu Ruth. Saya dapat apa? Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau saya muji Pak Arifin, Bu Vivi, saya bisa aja dapat promosi. Tapi saya muji Bu Ruth, saya muji orang-orang, saya muji pembantu saya di sini ada Mbak Wiwi. Saya dapat apa Bapak Ibu? Tapi kita belajar menganggap orang lain lebih utama itu bukan yang automatically kita bisa menganggap utama. Tapi yang kita belajar adalah orang yang buat kita seharusnya itu bukan bisa memberi kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Selama kamu memberi seseorang dengan tujuan untuk supaya kamu dipuji, sama aja kamu itu tetap untuk kepentinganmu sendiri. Karena baru-baru ini ada Bapak Ibu, sepasang suami istri yang istrinya datang kepada kami. Pak, dalam kondisi seperti ini loh Pak, suami saya ini keluarin uang berapa ratus juta, saya tidak sebutin exactly nominalnya ya. Kepada si itu Pak, kepada si itu dia. Oh, padahal yang disebutkan orang-orang itu kita tahu juga gitu loh. Jadi tujuannya apa? Pujian Bapak Ibu. Next kan kita belajar. Ini ada contohnya. Orang itu kalau berbuat sesuatu untuk pujian namanya flexing. Nah, kita belajar. Ada seorang lain yang bernama Ananias dan Safira ya waktu itu. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tidak salah dia menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Karena pada zaman itu mereka menjual milik mereka. Mereka meletakkannya kepada kaki rasul-rasul dan mereka berkata, ini loh hasil penjualanku. Dan mereka akhirnya berkumpul bersama, saling bersatu, saling rukun bersama. Tapi Ananias dan Safira, seharusnya firman Rasul Petrus berkata, kamu tidak jual pun tidak apa-apa. Kamu jual pun kamu tahan, kamu bilang sebagian tidak apa-apa. Yang terjadi adalah apa? Ananias dan Safira ini bersepakat untuk membohongi Bapak Ibu. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Karena mereka mau tempik sorak, mau pujian, mau flexing Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak berkenan loh sama flexing, sama pujian. Karena gini, tadi pagi saya belajar ulang, saya siapin gini. Pujian itu juga gini ya, orang terhadap duit. Tadi kan Pak Arifin cerita, ada orang Amerika, kamu mau berapa kaya, pokoknya lebih dari sekarang. Terhadap uang, terhadap kepemilikan, orang tuh kan mau lebih greedy ya. Lebih lagi. Tapi terhadap pujian, itu juga membuat greedy. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Mau dipuji lagi, lebih lagi. Awas loh Bapak Ibu. Justru di situ iblis bisa semakin mau puji kita. Berkaitan dengan bulan lalu, semakin dipuji, semakin tinggi, jatuhlah Bapak Ibu. Bulan lalu saya sharing bicara tentang rendah hati, bicara tentang apa Saul itu
dia bukan hanya mau membunuh beritikat Daud loh. Di satu ayat dia juga numbak si Yonatan anaknya, dia juga mau bunuh. Karena apa sih? Titik pride-nya dia. Kena Bapak Ibu. Titiknya di mana? Ketika orang bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kena dia. Karena apa? Dia mau dipuji, dia mau dipuji, dia mau dipuji. Begitu orang lain dipuji lebih daripada dia. Kesetanan dia Bapak Ibu. Jadi awas, pujian itu pun juga membuat kita semakin terus kita tamak terhadap pujian. Tapi kita belajar, kalau orang yang tidak bisa puji kita, tidak bisa balas kita, itulah kita belajar ketulusan. Jadi yang kita belajar hari ini, sudahlah kita nggak harap pujian kok. Jangan ngomong pujian lah, kita nggak harap terima kasih kok. Next kan lagi kita belajar. Hukumnya yang kedua ini, kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya, semuanya baca, ini hukum. Sama kalau bicara hukum, gravitasi kita lepaskan jatuh, itu kan hukum. Hukum apapun juga, ini sekarang kita baca, ini Imamat 19:9-10. 1, 2, 3. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu saya baca ini kayak sama seperti perpuluhan. Nah ini Tuhan bilang, kalau kamu nyabit ya, jangan disabit persis, sengajakan tinggalkan. Bagi orang miskin Bapak Ibu. Semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Tapi saya mau tekankan, nanti kita tutup dengan ini ya. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan tuh, ini loh aku. Istilahnya gini loh, kalau kamu melakukan hukumku, ini aku yang jamin kamu. Kamu butuh apa? Aku jaminannya. Tapi kamu lakukan hukum ini. Oke. Pegang dulu ya. Jadi hukumnya ada 2. Hukum yang pertama tadi adalah sebentar tadi yang kedua sengaja sisihkan. Naikkan dulu Pak Janus 1. Nextan lagi motivasi hati kita tulus dan sengaja sisihkan. Itu hukumnya ya. Nextkan lagi. Sekarang gimana kalau akhirnya nextkan lagi? Ini dia. Perpuluhan adalah pelajaran awal untuk hidup bukan buat diri sendiri. Karena kan tadi Tuhan pertama bilang, buat yang mempunyai uang, di dalam ayat utama kita. Makanya berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan, baca yuk, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Next kan lagi aja. Bagaimana nih Bu, jika dimanfaatkan? Kan ini yang sering terjadi ya. Kita baca ayatnya. Supaya kategori-kategori berikut ini berdasarkan firman Tuhan. Boleh nggak sih saya ngasih lagi? Atau gimana? Saya bacakan ya. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih lelah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi dari ayat ini kita jelas, kita juga jangan merasa bersalah untuk berkata tidak buat orang yang malas. Buat orang yang, maaf ya, ambil kesempatan, maaf ya, modus. Akhirnya membuat kita menjadi gantungan hidupnya. Tapi kalau orang tersebut sudah bekerja, cuman hidupnya belum beruntung. Firman Tuhan bilang, apa yang kamu sabit, sisakan buat dia. Aku loh Tuhan Allahmu.
Gitu ya. Dia rajin, dia nggak minta-minta, dia berharap sama Tuhan. Tuhan gerakkan kita. Perhatikan Bapak Ibu ya, sekali lagi, yang menggerakkan kita Tuhan, bukan orang itu. Paham ya? Makanya Pak Arifin selalu ngajar kami, tidak boleh ada iman bisik-bisik. Gitu kan. Sekali lagi, yang menggerakkan kita belas kasihan. Tapi hati kita digerakkan oleh Tuhan, bukan orang tersebut. Next kan lagi. Nah, janji Tuhan sekarang. Saya tutup dengan janji Tuhan. Oke ya. Tapi ingat, kita melakukannya motivasi kita tulus. Bukan karena upahnya. Oke ya. Baca lagi ayatnya. Ulangan 24 ayat 19. Kemudian siapin video klipnya ya. Saya tutup dengan video klip. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya, baca yang keras Bapak Ibu ya, Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Ini janji loh Bapak Ibu. Ini janji loh ya. Segala pekerjaanmu diberkati. Jadi janji Tuhan apa? Ketika kita tergerak hati kita oleh belas kasihan, ingat kategori yang boleh dan yang tidak boleh, jadi kita sudah belajar bersama, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Tapi lebih dari pekerjaan kita, yang kedua apa sih Bapak Ibu? Next kan? Bapak Ibu pernah tahu kalau baca firman Tuhan, keturunan-keturunannya Tuhan selalu bilang gini, oleh karena Daud hambaku. Saya ini sampai sekarang itu ada pekerja di Rock Lombok Bapak Ibu. Saya lihat anak cucunya, buyut-buyutnya diberkati Tuhan. Ini yang nenek awalnya udah meninggal. Dia bilang, Anggen itu kalau kemana-mana jalan, itu selalu ngantongin duit di kiri kanan. Dia kalau jalan semua orang itu dibagiin. Semua orang dibagiin, anaknya diberkati, cucunya diberkati, tidak kekurangan loh Bapak Ibu. Dan Tuhan pegang perjanjiannya. Tuhan bilang, dikatakan tadi bahwa ini loh aku Tuhan Allahmu dan akan memberkati pekerjaanmu. Nah, kita baca satu ayat ini. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nanti Bapak Ibu baca ya, banyak ayat di firman Tuhan yang berkata oleh karena Daud, karena Tuhan pegang perjanjian. Selama kita hidup benar, melakukan firman Tuhan, Tuhan pegang perjanjian dengan kita. Perjanjiannya turun temurun Bapak Ibu. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Ini 185.000 itu manusia loh Bapak Ibu ya. Tuhan bela. Karena apa? Oleh karena Daud. Ketika kita hidup benar, kita tuh bukan investasi apa, tapi keturunan kita. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang mati belaka. Kita akan menonton sebuah video klip sebentar 3 menit Bapak Ibu. Tahu nggak yang membuat antibiotik pertama di muka bumi ini? Alexander Fleming. Kita lihat kisahnya. Jadi saya jelaskan bahwa turun-temurun itu jadi berkat. One day, in the quiet countryside of Scotland, a young boy was playing near a swamp when he suddenly lost his footing and fell into the thick, muddy water. The more he struggled, the deeper he sank. Terrified, he screamed for help, his cries echoing across the open fields. A poor farmer named Fleming was working nearby when he heard the desperate cries. Without a second thought, he dropped his tools and ran toward the sound. As he reached the edge of the swamp, he saw the child flailing, barely able to keep his head above the water. Thinking quickly, Fleming grabbed a long, sturdy branch, waded into the muddy ground, and stretched it toward the boy. With great effort, and at the risk of his own life, he managed to pull the child to safety. Exhausted but relieved, he helped the boy to his feet and sent him home. The next day, a luxurious car stopped in front of Fleming's modest hut. A wealthy man stepped out, approached the farmer and said, "I am the father of the child you saved yesterday.
I cannot thank you enough for saving my son's life. I know I can never truly repay you. But is there anything I can do for you?" The farmer, touched by the man's gratitude, replied, "I appreciate your kindness, but I cannot accept money for something I did out of humanity." At that moment, the farmer's young son appeared at the door of the hut. Seeing the boy and noticing the humble conditions in which the farmer lived, the wealthy man had an idea. He said, "If you won't accept money, then let me offer something else. Let me take responsibility for your son's education." The farmer hesitated for a moment. Sending his son to a prestigious institution was beyond his wildest dreams, but realizing the incredible opportunity before him, he nodded in agreement. Thanks to the sponsorship, young Alexander Fleming was admitted to the finest schools, where he excelled in his studies. He later attended St. Mary's Hospital Medical School in London, where his relentless curiosity and scientific brilliance led him to a groundbreaking discovery: the world's first antibiotic, penicillin, in 1928. This miraculous drug would go on to save millions of lives. But the story doesn't end there. Years later, during World War II, the wealthy man's son fell seriously ill with pneumonia. His condition was critical, and his survival seemed uncertain. He was treated with penicillin, the very drug discovered by none other than Sir Alexander Fleming. That wealthy man's son was none other than Winston Churchill, who later became the Prime Minister of Britain twice. This story is a powerful reminder that kindness has a way of coming full circle. A selfless act, done without expectation of reward, can return in ways one could never imagine. Do good for others, not for recognition, but because it is the right thing to do. One day that kindness may find its way back to you in the most extraordinary way. If you believe that good deeds always come back in some way, then comment, "Karma is real," and share this story with your friends. Stay blessed. Jadi si bapak miskin, dia menuai keturunannya Alexander Fleming. Dan Fleming menjadi dampak bagi dunia. Si bapak kaya, dia menuai Winston Churchill. Dan jadi dampak. Paling akhir, halaman paling akhir. Nah, sebelum ini Pak, ini enggak benar. Yuk kita baca sama-sama. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ingat loh ya, Tuhan selalu bilang, ini aku. Itu pegang. Enggak apa-apa deh, terakhir aja. Kita baru merayakan Paskah, next kan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saya serahkan kepada Pak Janus untuk perjamuan kudus, tapi saya mau tutup seperti ini. Saya sekalian langsung izin ya Bu Linda ya. Perhatikan Bapak Ibu, kita sembari duduk, Cen berdiri Cen. Kan Tuhan tadi bilang, ini aku. Terus Tuhan bilang, sejak perjamuan kudus terakhir, Tuhan bilang, makanlah tubuhku, minumlah darahku. Terus dikatakan seperti ini. Tolong ayatnya tampilkan yang tadi, halaman terakhir saya. Cawan ini adalah New Covenant. Sebentar ya, sebentar Cen ya, jangan diturunin. Semua janji, firman Tuhan, keuangan, kesehatan, penyertaan, perlindungan, apapun juga. Firman Tuhan berkata, pada waktu Paskah, Tuhan berkata, ini adalah New Covenant. Perjanjian baru. Jadi makasih Jen. Bagian kita, lakukan bagian kita. Tuhan akan melakukan apa? Aku yang janji, New Covenant. Tuhan Yesus memberkati, silakan Pak Janus. Terima kasih Bu Nancy untuk firman Tuhan, Injil Kerajaan Allah yang disampaikan untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mendoakan Ibu Nancy dulu, kita angkat tangan kita. Kami memberkati hamba-Mu Ibu Nancy, dengan segala berkat terbaru, terbaik dari sorga Tuhan nyatakan. Mendampingi Pak Roni menjadi penolong yang terbaik, Ibu Gembala di
GRC, kami percaya hikmat, kekuatan, otoritas, bahkan pintu surga terus dibukakan. Kami percaya hal-hal ajaib akan terjadi dari Bu Nancy dengan Pak Roni. Hal-hal yang tidak pernah mereka lihat, mereka dengar, itu yang Tuhan sediakan. Kami bersuka cita buat firman-Mu hari ini. Kami bersemangat karena Engkau memberikan harapan-harapan baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Tetap berdiri, kita persiapkan perjamuan kudus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau piukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Saudaraku, kita ini perwakilan kerajaan sorga, kerajaan Kristus di muka bumi. Bahasa kita ke orang dunia, bahasa kasih. Kasih yang memberi, kasih yang tidak ada pamrih, kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kita ini suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Hari ini kita pulang nanti, praktekkan firman ini. Kita memberi, kita menabur, bukan karena mengharapkan upah, tapi karena Kristus mengajar kita. Dia sudah memberi yang terbaik bagi kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kanan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Darah Kristus ini menebus kita, memberikan harapan-harapan baru dalam setiap kita, membuat kita bekerja dan melayani Tuhan dengan kuasa-Nya. Kita dilayakkan. Demikian juga dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mulai angkat tanganmu dan mulai sembah Tuhan.
kita bersyukur. Oh, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, kami berterima kasih. Bapa berwanaku. Yesus, haleluya. Oh, ya ramata gerere ramase. Saudaraku, saya berikan waktu bagi kita hari ini untuk saling mendoakan. Mungkin yang ada di sebelah kanan atau kiri kita, silakan saling mendoakan 1-2 menit. Tanya kamu butuh apa, kita minta sama Tuhan gitu. Salah satu kehebatan gereja kita anggap saudara kita, teman kita ini. Doakan, suami, istri, anak-anak, orang tua, silakan saling mendoakan. Apa yang ada di hatimu, lepaskan berkat untuk dia. Silakan, silakan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami putra-putrimu. Oh Tuhan, berikan kami kemenangan. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 kami bersyukur. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah penebus kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
Kami menang karena Kau yang memberikan kemenangan itu bagi kami. Tantangan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, tapi kami cakap menanggungnya bersama dengan Yesus Raja kami. Kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Mendoakan anak roki kita, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Orang tua juga boleh maju ke depan. Nyanyi Kak. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, kalau papa mamanya nggak ikut, kakek neneknya boleh mendoakan, ya kan? Baik jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah, kita juga bangkit berdiri bersama-sama. Kita lepaskan berkat untuk generasi masa depan kita ini. Ya, tumpangkan tangan orang tua atas anak-anak kita. Bapa, kami bersyukur buat anak-anak yang Kau beri percayakan bagi setiap kami. Kami deklarasikan kemenangan Kristus juga atas anak-anak kami. Masa depan mereka gilang gemilang dalam Tuhan. Mereka sehat, kuat dalam pertumbuhan, takut akan Tuhan. Dijauhkan dari semua pergaulan yang buruk. Dan kami percaya mereka jadi berkat bagi komunitasnya, bagi teman-temannya. Dan melalui hidup mereka juga Kristus ditinggikan. Kami percaya melalui anak-anak kami, beberapa belas tahun ke depan mereka menjadi pemimpin-pemimpin atas bangsa ini. Sehingga bangsa ini berubah ke arah yang lebih baik karena anak-anak kami. Kami percaya mereka juga dikaruniakan hikmat, kecerdasan, melebihi anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Anak-anak kami lebih hebat dari orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan. Kami memberkati mereka dengan berkat kekuatan, sukacita, dan kebenaran dari Sang Raja menguasai hati mereka. Mari saudaraku berkerajaan Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran dari Sang Raja menguasai hati pikiranmu mulai siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam satu nama yang heran, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kita ini berkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday Bapak Ibu Saudaraku.